Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Auliadi. Saya di kelas MDC. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas hadis, yaitu membaca hadis ke-6 sampai ke-10 serta arti-artinya. Pertama saya akan membaca hadis ke-6. Judulnya hadis tentang meninggalkan perilaku syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinu wa innal haram bayyinu wa bainahuma umur mushtabihatu la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad tabara'a lidinihi faqad tabara'a lidinihi wa irdihi waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih ala wa inna likulli malikin himmi ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Artinya, dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang takut terhadap subhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan membaca hadis ke-7, yaitu hadis tentang agama adalah nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan membaca hadis ke-8 tentang kehormatan diri seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat,
Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan membaca tentang hadis ke-9, yaitu tentang kerjakan perintah Allah dan Rasul sesuai kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablikum kasratu basailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan membaca hadis ke-10, yaitu tentang makanan halal dan thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina, faqala ta'ala yutilu syafar ash'asa akhbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu haramu wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya bacakan, saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang salah dalam bertutur kata. Sungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, kesalahan hanya milik saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.